Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanessa Ayumi Sintia Dewi dengan nomor NPM 1915310139. Di sini saya akan menjawab soal UAS manajemen pariwisata. Di mana soal pertama itu adalah sebutkan apa tujuan dari pemasaran pariwisata. Nah, pemasaran pariwisata itu tersendiri adalah bagaimana cara kita memasarkan atau mengenalkan suatu objek pariwisata. Dan tujuan pemasaran pariwisata itu tersendiri adalah untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas atau mempromosikan kepada masyarakat luas, kepada konsumen tentang bagaimana suatu objek pariwisata yang akan kita kenalkan atau kita pasarkan kepada masyarakat luas. Dan agar masyarakat luas lebih mengetahui tentang suatu objek pariwisata. Maka dari itu kita harus melakukan pemasaran pariwisata itu dengan baik dan dengan lengkap. Dan soal yang kedua adalah bagaimana cara kita memasarkan suatu objek pariwisata. Nah, cara kita memasarkan objek wisata yaitu dengan cara melakukan promosi. Nah, promosi itu sekarang sudah banyak bentuk yang dapat kita lakukan dalam memasarkan pariwisata. Contohnya dalam bentuk promosi digital dari aplikasi e-commerce atau dalam bentuk spanduk atau mulut ke mulut. Nah, itu dapat dilakukan sebagai contoh atau cara promosi suatu tempat pariwisata. Dan soal yang ketiga adalah strategi apa saja yang digunakan dalam pemasaran pariwisata. Nah, strategi yang digunakan dalam pemasaran pariwisata itu ada 5. Di mana yang pertama yaitu adalah menentukan atau membangun identitas dari tempat wisata atau objek wisata tersebut. Nah, menentukan identitas itu sangat penting, di mana yang menentukan identitas itu berarti menunjukkan suatu identitas atau suatu perkenalan dari tempat itu tersendiri. Dan yang kedua adalah bagaimana cara kita menentukan target pasar. Nah, target pasar ini sangat penting untuk keberlangsungan tempat atau objek pariwisata. Di mana yang harus kita pasarkan itu harus tepat, targetnya di target pasar itu harus tepat. Terus kita harus melihat kondisi dari target pasar tersebut di sana, apakah cocok dengan objek wisata yang kita bangun dengan lingkungan sekitar atau tempat-tempat dan target pasar yang akan kita tuju. Yang keempat adalah menentukan harga. Nah, menentukan harga ini hal yang sangat penting ya, atau bagi kita konsumen itu yang pertama akan kita tanyakan atau yang ingin kita ketahui. Menentukan harga itu sangat penting karena itu yang sangat mempengaruhi. Dengan menentukan harga, kita dapat melihat fasilitas-fasilitas apa saja yang disediakan dari objek wisata tersebut, dan kita juga tahu apa aja yang udah terdapat di sana dengan harga segitu. Apakah kita puas dengan harga segitu? Nah, itu juga yang sangat penting. Nah, yang keempat itu adalah unique selling proposition atau USP. Di mana unique selling proposition itu adalah kita memperkenalkan keunikan yang dipunyai dari tempat pariwisata yang kita pasarkan atau yang akan kita kenalkan. Nah, dari keunikan itu sendiri kita dapat menarik atau membujuk para wisatawan untuk datang ke tempat wisata. Dan yang kelima adalah menentukan atau memasarkan tempat pariwisata yang akan kita kenalkan. Nah, memasarkan tempat pariwisata yang akan kita kenalkan itu dengan cara banyak ya. Sekarang udah ada e-commerce atau digital, melakukan promosi dari media sosial. Itu sih yang sangat penting, karena kalau kita tidak memasarkan dengan baik, pariwisata kita juga tempat objek wisata kita mungkin gak akan dikenal sama orang-orang banyak. Nah, kalau kita melakukan melakukan pemasaran objek wisata itu dengan benar atau menyeluruh dengan luas, dan itu pasti bakal banyak orang yang tahu dan orang yang kenal tentang objek wisata kita. Soal keempat adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan bauran pemasaran pariwisata. Bauran pemasaran pariwisata itu adalah
di mana pemasaran pariwisata itu adalah upaya kita untuk memuaskan konsumen dengan menitikberatkan pada kualitas objek wisata yang kita miliki, yang dapat diukur dengan 7P, yaitu 7P atau 7 variabel, yaitu ada produk, proses, people, price, physical evidence, proses, dan promosi. Dan soal yang kelima adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan digital pariwisata dan strategi e-commerce dalam pemasaran pariwisata beserta tujuannya. Digital pariwisata itu adalah bentuk digital yang dapat mempromosikan suatu tempat objek wisata, atau turis dapat menyebarluaskan, memperkenalkan keindahan objek suatu wisata yang didatanginya. Dengan maksud digital pariwisata itu adalah dalam bentuk sosial media, contohnya dari platform Instagram atau TikTok. Nah, itu kita juga dapat memperkenalkan atau mempromosikan suatu tempat objek wisata. Dan strategi e-commerce dalam pemasaran pariwisata adalah yaitu bertujuan untuk mengenalkan dan memudahkan para turis atau wisatawan dalam membeli tiket, atau mengenalkan fasilitas-fasilitas yang ada, mengetahui harga, dan lebih menyebarluaskan tentang apa saja fasilitas-fasilitas yang ada di suatu objek wisata tersebut melalui platform e-commerce tersebut. Soal nomor 6 adalah tentukan satu pilihan sebuah objek wisata yang selanjutnya akan kita buat video. Di sini saya akan memilih satu objek wisata yang berada di Sumatera Barat, Kabupaten 50 Kota, Payakumbuh Taram. Di sana ada sebuah destinasi pemandian atau destinasi wisata air, namanya itu Kapalo Bando Taram. Yang dimana sama seperti namanya, Kapalo Banda itu artinya kepala atau pusat dari bendungan atau air di situ, dimana air itu langsung dialiri dari gunung yang berada di situ, yang airnya langsung dialiri dan berguna untuk mengaliri sawah-sawah warga-warga di sekitar sana. Suasananya juga sangat asri, yang dikelilingi hutan-hutan, gunung-gunung, dan fasilitas yang sudah sangat cukup lengkap. Sudah ada area parking yang sangat luas, restoran atau tempat makan sudah ada musola, toilet. Di sana tempatnya cukup bersih dan ada beberapa permainan. Kita juga bisa mengelilingi danau tersebut atau bendungan tersebut dengan menggunakan rakit. Dan di sana juga sudah ada disediakan area untuk foto selfie atau kita melakukan foto-foto, sudah ada di sana dengan latar hutan-hutan pinus yang suasananya sangat asri sekali. Serta relokasi jalan yang disediakan untuk menuju ke sana juga udah sangat bagus. Kita menuju ke sana juga sudah disuguhkan dengan pemandangan yang sangat indah, dikelilingi bukit-bukit, hutan-hutan yang sangat asri. Jadi kalau ke sana kita juga bisa menggunakan delman, juga disediakan delman, misalnya kalau kita mau naik delman bisa, naik mobil sudah bisa, bus sudah bisa juga lewat sana. Pokoknya relokasi jalan yang disediakan itu sudah sangat memadai untuk wisatawan datang. Dan harga tiket yang sangat terjangkau ya menurut saya. Harga tiketnya itu sekitar 5.000 per kepala. Biasanya sih segitu. Kalau waktu saya ke sana sekitar segitu. Dengan harga tiket masuk yang segitu, fasilitas yang sangat memadai, serta
tempat atau objek wisata yang kita datangi juga sangat bagus dan indah, itu menurut saya sudah cukup baik. Warga-warga di sana juga sangat ramah-ramah. Jadi kalau menurut saya itu tempat objek wisata yang sangat bagus untuk didatangi, dan harganya juga cukup terjangkau. Jadi menurut saya itu juga salah satu wisata yang sangat wajib kita datangi saat pergi ke Sumatera Barat, karena tempatnya yang sangat indah dan bagus. Menurut saya sih sangat baik. Dan sekian hasil jawaban UAS saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.